Ya, sebenarnya kita impor nanti ke provinsi ya. Ya. Kemudian ada sahabat saya PLH Kesbangpol Aceh, Pak Surya ini. Kemudian ada guru saya juga ini. Saya pendamping beliau Pak, tapi bukan pendamping hidup, pendamping di narasumber aja ini. Dr. Ismi Yati, PhD, kemudian Ibu Vera, kemudian ada Ibu Maya juga dari BNMK, ada teman-teman dari IKAN, dari seluruh ibu-ibu yang cantik, ya kan? Kemudian ada adik-adik dari residen, hari ini juga kita hadirkan, mereka ini mantan residen yang pernah direhabilitasi. Dan juga ada orang tua dari residen. Jadi ada residennya, kita tidak hadirkan residen perempuan karena susah kita akses yang perempuan. Makanya kita hadirkan yang pernah direhabilitasi itu ada 3 orang, tapi mereka sekarang sudah gantung tanpa narkoba. Gitu. Sama seperti saya, gantung tanpa narkoba. Gitu. Kemudian ada orang tuanya juga yang hadir. Nah, mungkin kita berharap ya di hari ini, ya kan, poin yang ingin kita dapatkan yaitu tentang bagaimana permasalahan narkotika yang mereka hadapi, kemudian bagaimana yang dihadapi oleh orang tua, dan bagaimana ibu-ibu selama ini berperan, ya kan, dalam mencegah permasalahan narkotika. Kemudian saya ada beberapa pengalaman juga kasus, karena kami ada juga merehabilitasi, namanya Yayasan Kaisasana Aceh. Kita merehabilitasi anak umur 10 tahun, yang paling muda 10 tahun, yang paling tua kita rehabilitasi yang 10 tahun itu karena lem, yang paling tua itu Sabu, umurnya 65 tahun, sudah kakek-kakek, sudah punya cucu. Dia pakai narkoba sabu itu selama 2 tahun, alasan dia buat kuat dan lain sebagainya, tanpa dia menyadari Pak. Ya, karena sabu kan salah satunya kan membuat kita itu bahagia, senang, kuat, percaya diri, ya kan? Tanpa dia sadari kalau itu sementara gitu. Sementara, tapi ketika dia baru awal pakai, dia merasakan hal tersebut. Karena yang dirangsang oleh narkotika itu terutama satu adalah hormon dopamin yang ada dalam tubuh kita. Hormon dopamin itu yang membuat kita bahagia, membuat kita senang, membuat kita happy. Teman-teman residen ngangguk-ngangguk kan? Karena mereka pernah merasakan itu, tapi itu sementara. Itu sementara. Dia pakai, terus kemudian ada batas maksimal kemampuan tubuh menahan serangan dari narkotika tersebut. Sehingga nanti pada puncaknya tidak akan bisa lagi mengalami rasa bahagia itu. Akhirnya yang ada dalam diri dia itu pro kontra. Saya ingin berhenti tapi fisiknya tidak mampu. Bagi mereka yang tidak memiliki fisik yang kuat, mental yang kuat, psikis yang kuat, disitulah terjadinya gangguan jiwa. Padahal ingin berhenti, jiwa kita ingin berhenti, kita ingat dosa, sudah paranoid dan lain sebagainya, tapi fisik kita menuntut, kamu harus pakai, jadi berantem dalam diri. Itu yang dirasakan oleh para residen, betul ya? Betul Pak. Betul. Kemudian permasalahan narkotika ini juga bukan lagi permasalahan orang dewasa, bukan laki-laki lagi. Fenomena saat ini, ya kan, remaja, anak-anak, laki, perempuan itu sudah ada indikasi menjadi bagian dari sindikat narkotika. Berbagai kasus terungkap, baru 1 minggu menikah anak perempuan dari Kota Biren tertangkap di Kuala Namu oleh BNN juga sama kepolisian. Ternyata diajak sama mertua membawa narkotika sabu sebanyak 500 gram. Dia tidak tahu, diajak orang tua ke Jakarta, tertangkap di Kuala Namu. Kemudian di penjara Sigli, penjara perempuan, ada salah satu narapidana itu perempuan, cantik dan masih muda. Saya tertarik sama dia. Waktu kami mengadakan MOU di situ, saya bertemu dengan si perempuan tersebut. Saya tanya dia kasusnya sebagai kurir, membawa narkotika dari Langsang ke Sumatera Utara, sabu dan ganja. Dia menjalani hukuman itu 4 tahun penjara. Dia di LP perempuan Sigli itu bekerja di kantin ya. Dia sambil sebagai menjalani hukumannya, dia bekerja di kantin, memasak mie. Kami pesan mie sama dia, ternyata masakannya enak. Mungkin karena orangnya cantik gitu ya. Jadi, ya betul, dia masaknya enak. Kemudian saya bilang, saya bilang sama kakak itu, kami waktu itu ada program kerjasama dengan Dinas Sosial, program dari kementerian, yaitu usaha ekonomi produktif, membantu modal usaha bagi mereka mantan konflik, korban konflik, dan juga mantan
kasus narkotika. Saya bilang sama kakak tersebut, dia dari Langsa, Kak mau nggak setelah kakak nanti menjalani hukuman, waktu itu dia sudah menjalankan hukuman 2 tahun, kakak kami kasih modal, kakak pintar masak, masakan kakak enak, kakak jangan lagi menjadi kurir. Apa jawabannya? Tidak mau. Hei Pak, capek Pak, masak bau minyak, berkeringat, kata dia, bau bawang, ya kan? Lebih enak saya kembali lagi. Tidak ada efek jelas. Kita dengarnya gemas itu. Dia sedang menjalani hukuman 4 tahun, tapi dia masih semangat nanti keluar dia akan seperti itu lagi. Dia tinggal kantongin kalau dia bawa sabu, naik kendaraan umum sampai Sumatera Utara, selesai kerjaan dia. Tidak capek kan? Kalau di rumah suami gaji pas-pasan misalnya, ya kan? Dia mau nggak mau masak dengan daster robek mungkin karena gaji pas-pasan suaminya. Nah, jadi tidak ada rasa rasa dia ingin berubah. Nah, karena faktor seperti ini. Kalau anak-anak cenderung faktor karena pergaulan dan lain sebagainya, dan faktor yang paling banyak yang kami dapatkan kasus di tempat rehabilitasi, faktor keretakan rumah tangga, broken home, permasalahan antara orang tua, sehingga si anak tidak tahu lagi mengaku ke siapa. Akhirnya dia menemukan teman yang seperti itu. Tapi paling banyak yang kami gali, kami asesmen ternyata faktor keluarga yang terbanyak. Jadi orang dewasa itu oke lah, faktor ekonomi dan lain sebagainya. Jadi kalau yang usia, yang remaja, anak-anak itu selain faktor lingkungan, faktor pergaulan, latar belakangnya adalah keluarga. Hari ini kita kan ketahanan keluarga. Bu Ismi juga melakukan disertasinya terkait dengan ketahanan keluarga. Keluarga itu kan unit terkecil di sosial masyarakat kita. Ada ayah, ada ibu, ada anggota keluarga lainnya. Kalau dulu peran ibu itu lebih kepada menteri pendidikan, ayah menteri keuangan. Tapi penelitian terakhir antara ayah dan ibu dalam mengasuh anak itu harus seimbang. Bahkan kalau anak lebih dekat ke ayahnya, sehingga ketika nanti dia tumbuh besar, dia akan lebih hebat ternyata itu. Kalau dia dekat, dia dalam mengambil keputusan juga lebih bijaksana gitu. Nah, jadi ini sekarang antara peran ayah dan peran ibu ini harus ada keseimbangan dalam mengasuh anak. Nanti Bu Ismi lah yang akan lebih dalam menggali ini. Saya pengantar saja. Artinya saya ingin berbagi. Kami punya rehabilitasi, melihat bagaimana persoalan itu yang terjadi, ya, ngeri sekali. Kemudian ada satu kasus yang saya sangat ngeri. Ibunya itu kurir ganja di Banda Aceh, hukuman 4 tahun penjara di Lokna waktu itu. Kami mengadakan buka puasa bersama di sana. Saya melihat salah satu ibu duduk di salah satu pojok dan dia stres. Kemudian saya tanya, pakai bahasa Aceh, saya tanya, kenapa ibu? Teman-teman yang lain ceria mempersiapkan buka puasa bersama, tapi kok ibu sendiri? Hai, ibu pikiri katanya. Saya nggak sanggup pikir lagi, dia bilang. Saya tanya, kenapa ibu? Saya dulu tukang cuci. Saya tinggalkan cuci, saya jadi kurir ganja. Saya dihukum kalau saya tidak salah 2-3 tahun. Kemudian dia meninggalkan suami dan anak perempuan. Suami dan anak perempuan di rumah. Bayangkan, suaminya normal, tidak ada kerja, semberawutan, dia masih normal dan dia punya hasrat biologisnya. Kemana dia salurkan? Maaf, dia anak kandungnya sendiri. Dan itu terjadi sekarang di Aceh. Karena kandungnya sendiri dia salurkan itu bahkan sampai hamil. Ibu itulah yang membuat dia stres, dia nggak sanggup pikir lagi. Dan itu terjadi. Yang terakhir, contoh terakhir anak remaja diajak sama 4 orang cowok, hamil juga. Kami menanganinya dengan psikolog kami. Dia tidak mau bercerita kenapa dia hamil. Ternyata dia diajak sama 4 orang remaja laki-laki. Tahun 2015 malam tahun baru kejadiannya. Dan dia hamil 1 bulan, orang tuanya suruh menggugurkan, tapi dinas sosial yang menampung anak tersebut tidak mau mengambil resiko karena usianya masih muda, takut terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Kemudian psikolog kami menggali siapa yang mengambil, dia bilang dia tidak tahu karena malam itu dia disodorkan sesuatu, kemudian dia hisap, ternyata sabu, dia nggak tahu itu sabu. Dia hisap, setelah dia hisap dia merasakan hal yang sangat luar biasa dalam diri dia.
sensasi yang dia selama dia hidup itu dia tidak pernah merasakan kebahagiaan itu, happy itu dia tidak pernah merasakan, sehingga sampai di luar kendali dia. Ketika tanya siapa yang meniduri kami, nggak tahu Pak, ibu, karena keempat orang ini meniduri saya waktu itu. Itu yang dia bilang ke psikolog kami. Kemudian kita tanya keempat orang itu yang meniduri dia malam itu, semua tidak ada yang bisa memastikan janinnya siapa itu, punya siapa yang ada dalam rahim cewek tadi itu. Akhirnya ada satu orang mau bertanggung jawab, tapi dia sendiri nggak yakin kalau itu anaknya dia, karena ada saham teman yang 3 orang. Kemudian kita rekomendasikan ke dinas sosial supaya nanti ketika anak ini lahir harus dites DNA untuk mengetahui siapa ayah yang sebenarnya. Nah, itu dan anak sudah lahir juga tahun 2015, berarti dia lahirnya di 2016, 9 bulan kemudian atau 10 bulan ya. Sekarang usianya sudah 7 tahun bikin anak. Setelah dinas sosial udah lahir Pak anaknya, ibunya selamat, anaknya selamat. Cuma saya nggak tanya lagi di tes DNA atau enggak. Nah itu sekarang persoalan terjadi di Aceh. Aceh serang di Mekah, Aceh serang Islam. Kita tidak menyalahkan itu, tapi perilaku akhlak kita ini harus kita perbaiki sama-sama.